terdapat tabel yang sudah saya siapkan. Pada sheet pertama akan membahas tentang fungsi if and, kapan dia digunakan dan bagaimana cara penggunaannya. Begitu juga dengan if or. Di sini juga terdapat ketentuan yang sudah saya buat agar kalian dapat memahami dua komponen ini. Nah, fungsi if and digunakan ketika ada dua syarat kondisi atau lebih yang sama. Langsung saja kita masuk bagaimana cara penggunaan rumus if and. Sama dengan if, lalu buka kurung, ketik and, buka kurung lagi. Setelah itu, kalian masukin hasil tes tulisnya. Di sini karena nilai tulisnya lebih besar dari syarat ketentuan, jadi kalian bisa gunakan tanda lebih besar seperti ini. Lalu sama dengan dan tulis nilai minimalnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian kasih titik koma atau tanda pemisah, masukkan nilai wawancaranya. Di sini karena syarat ketentuannya sama-sama 85, jadi kalian masukkan rumusnya sama dengan ya. Lalu ketik 85-nya. Jika sudah, langsung ditutup kurung. Lalu kasih tanda pemisah lagi atau titik koma, kasih tanda kutip, keterangannya pertama yaitu diterima, lalu kasih tanda kutip, pemisah, tanda kutip lagi, kasih keterangan ditolak, tanda kutip, tutup kurung, lalu bisa di-enter. Akan muncul hasilnya seperti ini, bisa langsung kalian tarik ke bawah. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini jika terdapat kata dan, kalian bisa menggunakan rumus if and. Fungsi and akan menampilkan data tersebut sebagai benar atau true jika kondisi data telah sesuai, dan salah atau false jika salah satu kondisi data tidak sesuai. Penggunaan and dalam rumus logika if harus menentukan dulu dua sel yang menjadi kondisi untuk logika yang akan dibuat. Oke, next. Yang akan kita bahas adalah cara penggunaan rumus if or. Langsung saja kita bahas bagaimana cara penggunaan rumusnya. Caranya masih sama kayak sebelumnya, bedanya di sini kita tulisnya itu or, seperti ini. Jika sudah, buka kurung lagi, masukkan nilai tulisnya 90, sama kayak yang tadi karena ini lebih besar, jadi kita pakai tanda lebih besar seperti ini. Tulis nilai minimalnya juga, setelah itu bisa dikasih tanda pemisah atau titik koma, lalu masukkan nilai wawancaranya, kasih tanda seperti tadi, dan tulis keterangannya sama 85. Setelah itu kalian bisa tutup kurung. Nah, jika sudah ditutup kurung, kalian kasih lagi tanda pemisah atau titik koma, lalu tanda kutip, dan kasih keterangannya. Diterima, lalu tanda kutip lagi, kalian kasih tanda pemisah, tanda kutip, ditolak, kasih lagi tanda kutipnya, lalu tutup kurung dan di-enter. Nah, hasilnya sudah jadi seperti ini, bisa kalian tarik ke bawah. Selanjutnya saya ubah jadi rata tengah semua. Jadi hasil semuanya akan seperti ini. Fungsi OR digunakan untuk menguji kondisi yang ditentukan pengguna dan mengembalikan data bernilai benar. Jika ada kondisi lain yang telah ditetapkan pengguna, maka tidak dapat terpenuhi dan menghasilkan nilai salah jika tidak ada satupun kondisi yang diterapkan. Fungsi OR sifatnya tidak begitu mutlak jika dibandingkan dengan fungsi AND. Dalam perumusannya, AND dan OR digunakan untuk membuat sebuah kondisi yang logikanya lebih dari satu. Sederhananya, fungsi OR akan menghasilkan nilai true atau benar jika satu atau semua kondisi terpenuhi, dan menghasilkan nilai false atau salah hanya jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Dan di sini, untuk penggunaan OR tidak jauh berbeda seperti AND yang membedakan hanya kondisinya saja.